Dan telah sharih dari ucapan para ulama tentang jarh al-aqran jika memang madhannuhu dikarenakan hawa nafsu. Jika memang ada kaitannya dengan hawa nafsu, maka jarhul aqran la yuqbal fi ba'dihim, tidak diterima kepada sesama mereka. Maka telah diucapkan oleh para ulama nas, di antaranya oleh Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, ihdaru girata ashabil hadis ba'duhum ala ba'din falahum asyaddu girata min tuyus. Apa maknanya? Hati-hati kalian dari kecemburuan para ahli hadis sesama mereka. Bahkan mereka lebih cemburu daripada tuyus. Apa makna tuyus? Jamak dari tais. Apa tais? Kambing-kambing bandot yang laki-laki. Maka di antara mereka saling cemburu di saat betinanya dengan tais yang lain. Dan begitupun Imam Ibnu Abdul Bar di kitabnya Al-Ilm membuat bab fi hukmi qaulil ulama ba'duhum fi ba'din, kemudian beristidlal dengan hadis Az-Zubair, dabu ilaikum da al-umam qablakum al-hasad wal baghdha. Maka hati-hati kalian kepada penyakit umat sebelum kalian dari para ulama. Apa? Al-hasad wal baghdha. Maka hati-hati dari penyakit penuntut ilmu dan dai-dai sejak dulu, para ulama, hasad di antara mereka dan saling membenci. Maka ini jelas bagaimana para ulama terdahulu mewanti-wanti kita. Kemudian beristidlal dengan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mauquf dari ucapan beliau, istami'u ilmal ulama wala tusaddiqu ba'duhum ala ba'din fawalladhi nafsi biyadihi hum asyaddu taghayyuran minat tuyus fi zurubiha. Maknanya, dengarkanlah ilmu dari para ulama dan jangan kalian membenarkan atau mengambil ucapan jarh di antara mereka. Maksudnya ambil ilmu dari mereka. Adapun persengketaan di antara mereka jangan diambil. Walladzi nafsi biyadih. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, mereka para ulama, ahlul hadis, ahlul fikih yang hidup sezaman, asyaddu taghayyuran minat tuyus fi zurubiha. Maka mereka lebih cemburu daripada kambing-kambing bandot yang ada di kandang-kandang mereka. Jika dimasukkan betina, hey you, no. Maka jika dimasukkan betina kepada kandang, maka dia akan berkelahi. Nah, para ulama lebih dahsyat perkelahiannya daripada ini. Dan berkata juga dari Malik Ibnu Dinar, yu'khadu biqaulil ulama wa qurra fi kulli syai ila qaul ba'duhum fi ba'din ila qaul ba'dihim fi ba'din. Maka diambil dari para ulama itu ilmunya. Adapun ucapan-ucapan mereka menjarah sesama mereka maka jangan diambil. Maka ini nas dari para ulama terdahulu. Dan begitupun diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab al-Misri, yang mana dia di tabaqah ke-8 dari wusta min itba'i tabi'in. Dia berkata, annahu la yajuz syahadatul qurra alal qurra, yaknil ulama.
Maka disebutkan tidak dipakai persaksian antara qurra dengan qurra. Maknanya qurra ahlul ilm yang meriwayatkan qiraah, hafaz yang meriwayatkan qiraah dari Syu'bah, hafaz dengan Syu'bah sama-sama dari murid Asim, dan periwayatan dari Ad-Duri, An-Susi, dari Abi Amr, atau antara qurra, yang satu qiraah Wars An-Nafi' dan yang satu membaca qiraah dari Imam Ibnu Katsir, maka di antara sesama qurra tidak diterima persaksian mereka dalam menjarah dan mentautsik. Yang jelas diambil dari mereka ilmunya. Li'annahum asyadun nas tahassudan wa tabaghudun. Karena mereka para ulama sesama mereka saling bermusuhan dan saling hasad, maka jauhi ucapan-ucapan jarah di antara mereka kepada sesamanya. Maka ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri dan Malik Ibnu Dinar juga. Oleh sebab itu Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan wasahih fi hadzal bab, maka yang sahih di bab ini barang siapa yang mempunyai adalah yang kuat, maksudnya dia seorang rawi yang thiqah dan mempunyai ilmu yang besar, dan ilmunya itu dikarenakan adalahnya dan dobetnya, maka lam yaltafit fihi ila qauli ahadin, maka kemudian ada yang menjarah orang yang mutamakin tadi dari segi keilmuan, dari segi adalah dan dobet, bahkan imam, maka dia dalam keadaan dijarah, maka tidak menoleh kepada ucapan yang menjarahnya, kecuali jarahnya itu dari orang-orang yang adil, dan juga dilihat dari jarahnya itu benar, maksudnya berhubungan dengan perkara-perkara yang adil, maka bisa diterima. Maka sama seperti ucapan kami Syekh Mukbil, bisa diterima karena justru jarah dari orang yang satu angkatan yang mengetahui bagaimana dia dulu menuntut ilmu bersama itu lebih baik. Namun dengan catatan tadi bahwa dia itu jarahnya dalam penuh keadilan, dan juga jarahnya jelas, tidak mubham, tidak difahami sesama mereka. Maka kita berikan sekarang misal. Kalau tadi ucapan umum dari para ulama tentang jarhul aqran, maka kesimpulannya apa jarhul aqran? Setelah kita mengetahui si fulan yang dijarah dan yang menjarah ternyata satu tabaqah dan sama-sama menuntut ilmu bersama, maka keduanya saling menjarah atau yang satu menjarah yang lainnya, maka lebih baik kita tawakuf dahulu, ambil ilmu-ilmu yang lain dari riwayah, dari ilmi hadis. Tapi permasalahan dia menjarah si fulan jangan dulu diambil. Apalagi diketahui dia satu tabaqah yang sama dan sama-sama dari muridnya Imam Syu'bah, sama-sama muridnya Imam Malik, maka jangan diambil. Dan misalu dzalik, persengketaan Imam Ibnu Ma'in kepada Imam Asy-Syafi'i. Lihat, tidak tanggung-tanggung imam mereka. Dan Imam Ibnu Ma'in dari apa? Dari
mutasyaddidin mu'annitin fil jarh. Maka di sini juga menjadi poin. Maka Imam Ibnu Ma'in mencela, menjarah dari Imam Asy-Syafi'i. Maka lihat tadi seperti ucapan Imam Ibnu Abdul Bar, jika seseorang mutamakin dari segi ilmu, bahkan derajatnya imam seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada yang menjarahnya, semua orang menerima dia, kemudian ada yang menjarah, kemudian kita asalnya tidak melihat kepada jarahnya, kecuali memang jarahnya bersifat adil dan jarahnya jelas kepada perkara yang memang jelas, maka mungkin bisa diterima setelah kita melihat kepada ucapan para ulama yang lain. Maka Imam Ibnu Ma'in mencela Imam Asy-Syafi'i, kita tidak butuh kepada celaannya, karena ini adalah jarhul aqran. Apa yang dikatakan kita nggak usah ikut-ikutan. Namun di sini bagaimana sikap para ulama yang lain, itu yang kita ambil. Maka Imam Ahmad, kita ambil contoh bagaimana sikapnya. Imam Ahmad murid dari Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad teman sekampus, belajar bersama dengan Yahya Ibnu Ma'in, teman satu mulazamah. Dikisah dari Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain, keduanya sama-sama di majelis Imam Fadl Ibnu Dukain. Dan diketahui dari dulu bahwa Yahya Ibnu Ma'in mempunyai sifat yang seperti itulah. Dia menguji Fadl Ibnu Dukain dan dia menukar-nukar hadis. Imam Ahmad telah mengingatkan, intabih, hada rajul ya'rif. Awas, orang ini tahu. Nanti dia marah. Ibnu Ma'in tetap mengotot, aku harus mengujinya. Sudah diketahui dia imam muhadis, ngapain lagi diuji-uji? Pokoknya aku ingin mengujinya. Ya sudah. Barang siapa menabur angin, dia menuai badai. Maka dibuatlah hadis-hadis dari ucapan Fadl Ibnu Dukain, ditukar mana sanad dan mana matan. Maka diberikan kepada Fadl Ibnu Dukain sekitar 10 hadis dibolak-balik. Sanadnya dengan matannya ditukar. Sanad yang pertama, matan yang pertama menjadi sanad pertama, matan yang mungkin ke-10. Sanad yang kedua, matan yang ke-7. Kebalikannya, matan yang ke-9 dari sanad nomor 3. Maka diberikan kepada Fadl Ibnu Dukain. Dan itu juga dititipkan kepada temannya. Yang mana temannya itu ma'ruf, orang terdekat kepada Yahya Ibnu Ma'in, kepada Fadl Ibnu Dukain. Dan itu juga diberikan setelah selesai kajian, biar tidak ribut. Apa ini? Maka setelah selesai tidak ada orang, dikasihkanlah. Maka dibaca, Fadl Ibnu Dukain tahu, ini hadis-hadisnya dia. Dan sanad yang pertama, matannya di nomor yang berapa, 10 dan sebagainya. Dia tahu ini dikerjain. Maka langsung dia berkata kepada yang memberikan, ama hada qilatil adab laisa minka. Adapun ini perbuatan yang tidak beradab, ini bukan dari kamu. Dan menoleh kepada Imam Ahmad yang penuh adab. Imam Ahmad mu'tadil, penuh adab. Melihat kepada Imam Ahmad, dan kamu tidak mampu untuk berbuat